Itu uzlah hidayah. Berbuat, mengajar tak didengar. Memberikan contoh pun juga kurang menjadi teladan. Disitulah mengambil sikap. Berarti kita harus jaga jarak. Ada lagi uzlah nihayah. Uzlah nihayah ini berkecimpung dalam kehidupan. Orang ke timur ikut ke timur, orang ke barat ikut ke barat, gitu. Di mana orang berkumpul, di situ dia berada. Tapi persis dia ini bagaikan permata atau emas. Bagaimanapun juga yang namanya emas atau permata diceburkan ke kali atau ke tong sampah, disatukan dengan kotoran-kotoran binatang, sekali emas tetap emas. Kalau mampu demikian, itulah yang hebat. Jadi uzlah itu adalah proses meditasi untuk mengosongkan diri dengan yang namanya duniawi, karena kita larut dan hanya ingin bercinta dengan sang ilahi. Yang lalu biarlah berlalu. Hari ini akulah, hari ini sekarang. La ilaha illallah, la mawjudah illallah. Di sini aku begini, di sini yang aku rasakan saat ini, di sini aku merasakan kenikmatan ini. Yang lalu biarlah berlalu. Itu hanyalah kisah-kisah kelam dahulu, dan saat ini aku menjadi seperti ini. Itu diantaranya. Selanjutnya, min waktu ghaflati ila watnil yaqdh. Dulu pelupa. Kita ini dulu pelupa. Sekarang kita menjadi yang mood, yang eling, yang sadar. Dulu kita lupa siapa diri kita. Siapa yang menggerakkan tangan ini? Siapa yang memberikan bola mata ini dengan pandangannya? Siapa yang memberikan lidah ini dengan rasanya? Siapakah yang mengalirkan darah ini? Siapakah yang menggerakkan tubuh ini? Kita tidak mau tahu. Yang penting aku mampu bergerak. Di sini hari ini tidak lagi aku ini digerakkan karena ada yang menggerakkan. Di sini aku bergerak karena ada yang menggerakkan. Di sini lisan ini aku punya rasa karena ada yang memberikan rasa. Mata ini mampu memandang karena ada yang memberikan pandangan ini. Makanan tak mampu memberikan pandangan, tapi di situ ada yang memberikan pandangan. Disitulah kita baru sadar. Gitu. Selanjutnya, alimun. Yang ketiga yaitu kesadaran kita ini sadar, kita mencari, kita berusaha, dan kita terobsesi dengan yang dohir-dohir ini. Kita berusaha karena kita ingin punya duit, punya dicukupkan finansial. Dan selanjutnya kita mendidik anak, menyekolahkan anak karena ingin sukses duniawinya, ingin mudah mendapatkan kerja, ingin mudah mendapatkan lapangan pekerjaan, ingin mudah mendapatkan lapangan kehidupan. Dahulu kita ini sempit banget pikirannya di sana. Kita mendidik anak, kita menyekolahkan anak karena kita berharap anak kita ini mudah mendapatkan lapangan pekerja. Sangat sempit pikiran kita ini, hanya di sana saja. Sekarang hati ini tidak lagi demikian. Aku mendidik, aku menyekolahkan, aku mengajar anak, ingin anakku itu nanti menjemputku di akhirat. Itu di dunia anak itu ingin menjadi anak soleh, selalu mendoakan kita, dan di akhirat nanti di pintu surga itu ingin anak kita ini menjemput kita. Itulah konsentrasi mendidik anak.
Itulah namanya uzlah pikiran kita ini. Berubah pikiran, mindset kita ini mesti dirubah. Hari ini kita menyekolahkan, hari ini kita mendidik, hari ini kita berusaha melakukan sesuatu demi kehidupan anak di dunia ini. Hari ini kita rubah, anak kita didik, anak kita sekolahkan karena ingin anak kita ini sukses di langit. Udah nyampe sana nggak mendidik anak itu? Hadirin jamaah pengajian rahimahullah. Jadi yang namanya uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian. Itu namanya uzlah. Manakala keramaian itu mengganggu kita, persahabatan pun juga mesti dijaga. Apakah dengan ngobrol itu, apakah dengan perkumpulan itu akan membawa kita kepada Allah? Oh, ternyata ini hanya merupakan kegoblahan, hanya menciptakan kelupaan terhadap Allah. Lebih baik menjauh. Itu namanya uzlah. Artinya itu mengasingkan diri. Kalau istilah lain apa uzlah itu? Bertapa ya. Bertapa, bersemedi, bermeditasi itu. Bermeditasi, bertapa. Apakah berkumpul dengan orang ini, bersahabat dengan orang ini akan membuat kita dekat kepada Allah? Oh, ternyata tidak. Kalau begitu aku harus menjaga jarak dan menjauhinya. Itu namanya uzlah. Apakah dengan kehidupan ini, dengan bisnis ini, dengan usaha ini, saya akan semakin meningkat pengabdian kita kepada Allah? Oh, ternyata ini semakin lupa dan semakin membuat kita lupa. Oh, berarti aku berhenti dari bisnis ini. Beranikah kita meninggalkan gaji 100 juta dalam tempo 2 bulan atau 1 bulan? Kalau kita dapat gaji 100 juta per 1 bulan, dan ternyata kita ini harus meninggalkan sholat 5 waktu karena kita terlena dengan pekerjaan itu, apakah kita berani meninggalkan pekerjaan itu? Kalau kita sudah berani mengambil sikap karena ini membuat kita lupa, itu namanya uzlah. Jadi uzlah itu mampu mengasingkan diri. Bagaimana mengasingkan diri ini? Contoh yang dilakukan oleh para nabi, para aulia dan para sahabat, ini hampir semuanya melakukan uzlah. Rasulullah SAW mengasingkan diri beliau ini bermeditasi dengan Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro, sehingga beliau diangkat menjadi rasul di dalam gua. Demikian halnya dengan Ashabul Kahfi, di mana dunia ini kehidupan itu tidak memungkinkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengganggu ketenangannya untuk beribadah. Dia terlalu dan digoda dan diintimidasi oleh kekuasaan saat itu. Seorang raja yang rakus, raja kafir, raja Dikyanus itu. Bagaimana dia berusaha mengasingkan diri hingga mereka ini tertidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Itu namanya uzlah, mengasingkan diri. Apakah kita berani seandainya kita harus meninggalkan kehidupan ini, keberadaan ini, keramaian ini? Karena keramaian ini tidak membuat kita mendekat kepada Allah. Situasi ini tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Lalu kita mengambil sikap bagaimana kita harus mengamankan diri kita supaya tetap kita mampu bercinta dengan Allah. Itu namanya uzlah. Apakah salah kita berusaha? Apakah salah kita meninggalkan bekerja saat ini? Tidak, karena kita wajib berikhtiar. Nah, makanya dalam uzlah itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan, meninggalkan profesi,
tapi kita menjaga diri dengan profesi jangan sampai lupa diri. Makanya Allah memanggil kita dalam tempo satu hari satu malam supaya kita tidak lupa diri dengan sholat 5 waktu. Manakala subuh, fajar menyingsing, fajar menyambut siang, dan di situ suara azan berkumandang. Sebelum kita bekerja, kita bercinta dulu dengan Allah. Di tengah malam, di sepertiga malam, orang-orang lagi terlelap dalam tidurnya, dan di situ kita bangun di tengah malam, kita hanya ingin bercinta dengan Allah. Di situ kita bermunajat, di situ kita bersujud, dan di situ kita memohon. Itu namanya uzlah. Dalam lemah, dalam kecapean, dan dalam kepenatan, keseharian kita kerja keras banting tulang. Di situ Allah memberikan warning dengan azan zuhur, berhentilah. Segera kita berhenti dan mengambil air wudhu dan mengosongkan batin perasaan ini dari kepenatan itu, dibasuh, didinginkan dengan air wudhu, dan di situ kita bersujud kepada Allah. Itu namanya uzlah. Di situ kita tenang lagi, nyaman lagi, segar lagi. Allah memanggil untuk kita bekerja lagi, dan di situ kita kerja lagi. Capek lagi, di situ ada warning lagi, azan lagi memanggil, suara azan untuk melaksanakan sholat asar. Itu diantaranya uzlah kita, diantaranya uzlah itu banyak. Dan itulah boleh kita bekerja, boleh kita melakukan aktivitas, tapi di situ kita jangan lupa diri. Tetap bermeditasi, tetap bercinta, dan tetap kita menjadi seorang petapa, karena semuanya itu hanyalah wasilah dalam kehidupan, wujud dari ikhtiar sebagai amanat Allah yang harus kita lakukan. Tapi ada yang lebih penting lagi, kita mesti bercinta dengan Allah pada saat-saat itu. Kalau kita melupakan semua itu, berarti kita menjadi ghafilin, pribadi yang goflah, pelupa, lupa akan penciptaan semua itu. Disitulah mulai hati kita akan berkarat. Sholat kita tinggalkan, uzlah kita tinggalkan, disitulah hati kita akan mulai berkarat, dan rusak. Disitulah rusaknya hati kita. Jadi uzlah itu bukan berarti kita ini meninggalkan kehidupan ini, melupakan ikhtiar ini, tapi kita berikhtiar, kita berusaha, tapi jangan sampai lupa diri. Itulah uzlah diantaranya. Tapi kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan, kalau kita hirup pikuk tetap dalam keberadaan masyarakat di saat itu, sementara saat masyarakat tidak mendukung dengan situasi itu, kita barulah begitu mengasingkan diri, seperti halnya yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Di sini pimpinannya zalim, di sini umpamanya penguasanya lalim, di sini politiknya kejam, hancurkan Islam umpamanya di situ, dan di situ kita tidak mampu berbuat apa-apa, dan kalau berbuat apa-apa kita disendera, kita dibinasakan. Disitulah kita baru mengambil sikap, berarti kita harus mengasingkan diri, diam, tiarap, berbicara dikudeta, berbicara di penjara, kekuatan tidak ada, ambillah sikap. Karena tidak ada kekuatan, berarti harus mengambil sikap seperti halnya Ashabul Kahfi. Jangan membunuh diri, jangan pula karena kita punya masa depan, anak mesti kita ajar, dunia ini mesti kita hadirkan. Dan Ashabul Kahfi pun juga di usia pada setelah 309 tahun itu kan dibangunkan lagi. Manakala Islam sudah bangkit, kebaikan sudah bersinar, Ashabul Kahfi dibangunkan
dan di situ menjadi simbol dan percontohan. Itu Ashabul Kahfi, tujuh pemuda yang ahli ibadah, dihadirkan, dipertontonkan, dan dihadirkan bisa diminta pertanggungjawaban tentang dirinya, tentang mereka ini. Setelah itu mereka ini ditiadakan oleh Allah dan ketiadaberaannya menjadi contoh dalam kehidupan. Demikian halnya, apakah kita mampu menghadirkan menjadi contoh dan suri tauladan buat generasi dan generasi kita? Mungkin suatu saat, suatu waktu mungkin kita harus tiarap, tapi dengan tiarap kita saatnya nanti kita mesti bangkit untuk menjadi contoh seperti halnya Ashabul Kahfi. Jadi itu uzlah itu intinya mengosongkan diri. Takhalluqul insan bi akhlaqis syayatin wa takhalluqul insan bi akhlaqil hayawan. Yang merusak manusia ini, yang mengotori jiwa ini, manusia ini kadang-kadang memiliki pribadi setan dan pribadi binatang. Pribadi setan itu kal hasadi wal hiddi. Penyakit setan ini adalah hasud dan adu domba, dendam. Itu penyakit setan itu. Takabur itu penyakit setan. Yang kedua, takhalluqul insan bi akhlaqil hayawan. Kadang-kadang manusia ini memiliki pribadi-pribadi kebinatangan. Mana pribadi binatang? Hubbus syahwat, hubbul jah, wa hubbul mal. Inilah penyakit binatang. Hubbus syahwat, ingin mengikuti hawa nafsu. Sudah punya 1000 ingin 2000, sudah punya 2000 ingin 4000, sudah punya semeter ingin 2 meter, sudah punya 1 ingin 2. Itulah dunia. Nah, itulah pribadi binatang itu. Binatang. Hubbulja, mencintai kedudukan, mencintai kepangkatan. Pangkat dicari bukan untuk mengabdi, tapi ingin mencari eksistensi. Nah, itulah kesalahan. Kalau demikian akan capek. Bukan berarti kita harus anti dan fobia dengan kedudukan. Manakala kita harus ada di dalamnya dan kita harus mendapatkan kedudukan, ya carilah kedudukan tersebut, tapi bukan atas nama nafsu. Itu atas nama kita, itu atas nama panggilan, karena kita harus ada di sana. Kalau kita tidak ada di sana, hancurlah kehidupan ini menurut prediksi dan sasaran. Kalau dipegang sama orang ini, kita ini akan hancur nih. Nah, ini ambil sikap. Ambil sikap berarti kita harus hadir. Nah, itu bukan nafsu itu. Kalau semata-mata mencari kedudukan ini, ingin mencari eksistensi, ingin mencari jati diri, apalagi ingin mencari sesuatu, gonimah. Nah, itu perilaku binatang itu namanya. Itu perilaku binatang itu. Hubbul jah, hubbul mal, mencintai dunia, harta, kekayaan. Nah, itulah pribadi binatang. Jadi manusia ini kadang-kadang berkepribadian seperti setan, kadang-kadang manusia ini berkepribadian seperti binatang. Nah, solusinya yaitu diantaranya harus uzlah. Jadi uzlah itu diantaranya itu untuk meditasi, mengasingkan diri supaya tidak ada itu merasa. Insya Allah itu. Fondasi semua amal itu adalah sholat yang 5 waktu. Jadi kita jangan sampai culdodok tinggal ingal. Apa culdodok tinggal ingal ya? Meninggalkan yang pokok, berkonsentrasi kepada yang fadhilnya. Artinya tetap pengersa sholat 5 waktu karena adalah
pondasi semua amal. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza sholahatis sholat sayru amalihi, wa idza fasadatis sholat fasadat sayru amalihi. Semua yang akan dihisab itu yang paling pertama dan dipertanyakan itu adalah sholat. Apabila sukses baik sholatnya, maka baiklah semua, diterimalah semua amalnya. Dan apabila rusak sholatnya, rusaklah semua amalnya. Demikian halnya, kita bukan berarti konsentrasi kepada tahajud saja. Tahajud itu adalah dasinya. Kita sudah berbusana muslim, kita sudah berpakaian muslim, kita sudah bersarung, kalau kita sudah menutup aurat. Alangkah indahnya bukan hanya menutup tapi divariasi dengan keindahan. Kita pakai sorban, kita pakai peci, itulah tahajud. Jadi begitu. Begitu. Jadi uzlah itu adalah mengasingkan diri. Dan hadirin, bukan berarti uzlah itu harus menjauh dari kehidupan, bukan harus menjauh dari pekerjaan, tapi jangan sampai kehidupan ini, jangan sampai pekerjaan ini membuat kita terlena. Kalau membuat kita terlena, tinggalkanlah kehidupan ini. Begitupun juga pergaulan, hati-hati dengan pergaulan. Dan uzlah itu ada yang dinamakan uzlah bidayah, ada uzlah nihayah. Itu uzlah bidayah ini benar-benar menjaga diri, mengasingkan diri, dohir dipisahkan. Karena kita tahu diri kita ini imannya kita kurang kuat, itu keyakinan pun juga kurang kuat. Bagaikan apa itu makanan-makanan instan itu, karena kita tahu diri, mengajak tak mungkin didengar, menyuruh tak mungkin didengar, ditiru. Akhirnya kita mengambil sikap. Bergaul pun juga tidak memberikan percontohan buat orang lain, karena kita sadar kita ini tidak patut dicontohi, kurang menjadi teladan, kurang menjadi teladan. Akhirnya kita mengambil sikap, karena kita tidak patut dan kita kurang diteladani oleh orang lain. Akhirnya kita jaga diri, jaga jarak gitu. Nah, itu uzlah bidayah. Itu uzlah bidayah. Berbuat, mengajak tak didengar, memberikan contoh pun juga kurang menjadi teladan. Disitulah mengambil sikap, berarti kita harus jaga jarak. Itu uzlah bidayah. Itu uzlah bidayah. Ada lagi uzlah nihayah. Uzlah nihayah ini berkecimpung dalam kehidupan. Orang ke timur ikut ke timur, orang ke barat ikut ke barat, gitu. Di mana orang berkumpul, di situ dia berada. Tapi persis dia ini bagaikan permata atau emas. Bagaimanapun juga yang namanya emas atau permata diceburkan ke kali atau ke tong sampah, disatukan dengan kotoran-kotoran binatang, sekali emas tetap emas. Kalau mampu demikian, itulah yang hebat. Mampu, kalau kata kemarin itu umur itu seperti itu, emas itulah emas. Jadi itulah uzlah nihayah. Kita berkontribusi, kita memberikan, masuk ke sana, ternyata kita mampu memberikan efek positif. Kita hidup di situ, mampu memberikan efek positif. Itulah uzlah nihayah namanya. Hadir menjadi pencontohan, ada menjadi figur. Itu yang namanya uzlah nihayah.
bercampur dengan kegelapan, di situ menjadi penerang. Di mana di situ ada asin, di situ menjadi pemanis. Di situ ada kepahitan, di situ kita menjadi pemanis, penawar. Itu namanya uzlah nihaya. Kalau tidak mampu demikian, ambillah sikap. Karena kita tidak mampu melakukan itu, ambillah yang pertama tadi. Disitulah mesti kita uzlah bidayah. Di situ. Jadi ada uzlah bidayah, ada uzlah nihaya. Jadi kalau dengan sesama sosial demikian, kalau dengan pribadi ya seperti tadi gitu. Kalau orang beruzlah itu bukan harus lari ke gunung, bukan harus masuk ke dalam gua, tapi kita harus mengasingkan diri pada waktu tertentu, pada saat tertentu. Bangun di tengah malam, ambil wudu di 5 waktu, itu uzlah namanya. Jadi uzlah itu adalah proses meditasi untuk mengosongkan diri dengan yang namanya duniawi, karena kita larut dan hanya ingin bercinta dengan sang ilahi. Itu uzlah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.